Nih ya, saya mau ngebahas situasi kacaunya politik di Indonesia ini. Menjelang Pilpres, ya banyak sekali kubu, banyak sekali bandit politik yang membenarkan dirinya dan serang satu sama lain. Termasuk di kasus-kasus kejahatan, pembunuhan, pasti ada unsur politik di belakangnya. Ya, narkoba, ada unsur politik di belakangnya. Sampai mencuatlah bahasa perang bintang. Perang bintang itu apa sih? Hah? Kenapa harus bintang yang berperang? Oke. Menurut perspektif saya, ya sebagai yang awam dan tidak paham ya, hanya bisa mencocok logikan berita-berita. Jadi begini, terlalu banyak instansi yang harusnya tidak berpolitik malah berpolitik, ya kan? Setelah dari itu terlalu jauh, terlanjur jauh jalannya. Lalu mereka blunder. Ya, seharusnya instansi tersebut tidak boleh berpolitik pure, bekerja normal tanpa berpolitik. Ini akhirnya apa? Akhirnya yang dikatakan yang seharusnya mengamankan negara. Jadi blunder, harusnya ngapain? Para petinggi akhirnya menyelamatkan itu. Ini kalau diselamatkan yang ini dibongkar. Ini kalau diselamatkan yang ini dibongkar. Itulah bandit sekali banyaknya ya. Terus alhasil negaranya menjadi seperti tidak kuat karena rusak dari dalam, perang di dalam, ya kan? Itu masih yang terlihat apa nama instansi resmi, belum lagi yang ormas-ormas, para pendukung kacung politik yang menjadi tunggangannya para bandit di negeri ini, ya kan? Gimana negeri ini mau maju dan damai? No, gue nggak tahu ya kita punya harapan atau tidak untuk negeri ini. Selain hanya berkeyakinan walaupun tipis begitu ya. Maka menurut saya instansi-instansi yang seharusnya kembali ke rumahnya seharusnya sudahlah stop berpolitik, stop berpolitik. Akhirnya bingung kan? Kalian pasang kaki-kaki di tempat mafia. Akhirnya negara diatur oleh mafia. Negara diatur oleh orang yang sama sekali tidak tertulis dimanapun. Kakak ngomongnya nggak jelas. Ya emang harus nggak jelas. Kalau jelas gue ditangkap. Rasa tidak takut masyarakat kepada penegak hukum, ya. Terutama public figure yang sedeng, ya. Menggiring opini ayo. Apa namanya, bangkitkan rasa ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Entah itu TNI, Polri, Jaksa, apapun itu, ya kan? Dibuat seperti itu akhirnya. Biar apa? Biar negara ini melemah. Ketika antras dari para masyarakat kepada penegak hukum, itu pasti negaranya lemah. Karena siapa yang mau dipercaya? Maka satu-satunya yang awal, yang pertama harus menegakkan kepalanya TNI, ya kan? Seperti kasus kemarin. Benar, tunjukkan kalau TNI sebagai contoh yang tidak berpolitik. TNI sebagai contoh apa ya, kekuatan daripada negara ini. Ya, saya udah nggak ngerti lagi mau ngebahas apa sebenarnya ya. Udah pusing dan demokrasi di zaman ini pun memang untuk kebenaran selalu seperti dibungkam, terutama sosial medianya. Sosial media itu ada tim-timnya yang ngerjain gimana mereka memantau mana nih yang membahayakan, ya kan? Membahayakan itu tidak melulu menjadi oposisi negara, bahkan ketika kita berbicara untuk negara ini pun kita dianggap ancaman, lalu diredam, tidak FYP, tidak viral, ya kan? Memang ada yang pengkotak-katiknya. Maka cara kita mensiasatinya apa? Ya, membuat akun sebanyak mungkin, memasukkan berita-berita pengalihan. Aduh, gimana ya? Saya mau berbicara tentang mengacaknya mesin sistem daripada cyber apalah gitu ya. Sampai sini dulu ya, part 2 deh.